Salam informasi, salam kepo, salam kejadian berpikir seperti jernihnya air mineral ini. Asik, libur telah tiba, libur telah tiba. Bentar lagi libur Natal dan Tahun Baru. Apalagi kalau tidak salah nih anak-anak kita, anak-anak sekolah ini udah banyak yang libur. Bahkan liburnya panjang loh. Liburnya sampai tanggal 2 lewat atau setelah Tahun Baru. Ini panjang sekali. Nah, biasanya kalau anak-anak libur panjang, biasanya orang tuanya menyesuaikan. Ya, jadi banyak yang cuti. Akhirnya liburan. Nah, di liburan Natal Tahun Baru ini, yang menariknya lagi, pemerintah mengatakan tidak ada pembatasan mobilitas. Jadi kita bebas nih berlibur nih. Kita bebas berlibur tanpa adanya pembatasan mobilitas, pembatasan berkegiatan. Padahal sebelumnya kalau tidak salah pemerintah di awal bulan Desember, kalau tidak salah mulai tanggal 6 Desember yang lalu hingga nanti tanggal 9 Januari 2023 mengatakan bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1 itu masih dilanjutkan. Dalam artian PPKM ini masih berjalan. Apa artinya ini? Ya berarti artinya sebenarnya walaupun bebas, walaupun diperbolehkan tanpa ada penyekatan atau pembatasan-pembatasan, tapi protokol kesehatan tetap harus diperhatikan. Mungkin itu yang diinginkan oleh pemerintah ya. Karena apalagi untuk rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang Nasrani, Natalan itu pastinya kan dipakai untuk kegiatan keagamaan ya, seperti ibadah, Natal dan sebagainya. Dan ibadah Natal biasanya gereja-gereja itu penuh. Nah, bahkan di Natal tahun ini, tahun 2022, pemerintah pun mengizinkan kapasitas tempat ibadah atau gereja itu 100%. 100% artinya apa? Jadi boleh penuh di situ. Cuman kabarnya 100% itu tidak boleh lewat atau tidak boleh lebih. Dalam artian kalau sebelum ada pandemi ya, tempat-tempat ibadah seperti gereja itu mereka yang merayakan Natal biasanya gereja itu ada tambahan tuh, bikin tenda-tenda gitu ya di samping-sampingnya untuk mengantisipasi membludaknya umat. Nah, kelihatannya di tahun 2022 ini walaupun bebas untuk menjalankan ibadah, pemerintah kelihatannya entah itu menganjurkan atau melarang, jadi tidak diperkenankan untuk tempat ibadah seperti gereja itu menambah tempatnya itu dengan tenda. Jadi kalau mau ibadah ya di sebatas ruangan tempat ibadahnya atau gerejanya itu aja. Begitu. Nah, ditambah lagi adalah untuk perjalanan-perjalanan nih. Tidak ada yang istimewa sebenarnya untuk perjalanan liburan ini. Yang jelas adalah untuk mereka yang berusia dewasa yang pastinya adalah sudah divaksin booster. Itu yang pastinya. Terus ada aplikasi juga, aplikasi apa namanya? Peduli Lindungi, itu jelas. Terus kalau untuk yang masih di bawah umur atau di bawah 5 tahun kelihatannya tidak perlu vaksin. Tetapi didampingi oleh ya anggota keluarganya yang sudah divaksin ya, booster. Ditambah lagi tidak diperlukannya lagi adanya, kalau dulu kan sebelumnya kita harus tes PCR ataupun tes apapun juga, surat hal itu. Nah, itu nggak diperlukan. Itu. Nah, gimana dengan yang tidak divaksin? Nah, kalau yang tidak divaksin ini kayaknya boleh juga sih liburan, cuman harus menyertakan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah. Nah, harus bawa surat itu, surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah ya. Jadi nggak bisa surat keterangan di klinik-klinik kecil, jadi harus di rumah sakit atau instalasi kesehatan milik pemerintah. Nah, menariknya adalah pastinya di liburan Natal Tahun Baru ini
kerumunan akan banyak. Ya, apalagi terlebih tahun baru ya. Tahun baru, apalagi ini tahun 2022 adalah tahun pertamanya tanpa pembatasan apapun. Artinya ini sudah banyak nih persiapan ya, hotel lah atau tempat-tempat taman, alun-alun atau apa pasti akan mengadakan acara-acara yang spektakuler yang luar biasa lah. Entah itu kembang api, panggung dangdutan, panggung apapun juga. Yang jelas akan mendatangkan banyak kerumunan massa. Nah, ini adalah sebenarnya kesadaran dari kita sebagai masyarakat untuk aktif menjaga protokol kesehatan, yaitu apa? Menjaga jarak, memakai masker, dan wajib selalu untuk cuci tangan. Tapi kebiasaan untuk pakai masker dan cuci tangan, ya, memakai sabun atau hand sanitizer kayaknya sudah menjadi sesuatu yang baru ya, seperti dikatakan oleh Presiden Pak Jokowi ya jauh sebelumnya, bahwa kita harus berubah nih, harus menjadi hidup dengan suasana yang baru, hidup dengan cara yang baru pasca pandemi. Nah, kalau saya perhatikan memang sekarang ini sudah banyak yang ya abai lah, tidak menggunakan masker, gitu ya. Tidak lagi menggunakan masker, terus kalau di tempat-tempat wisata juga sekarang sudah sedikit juga ya disediakan tempat-tempat cuci tangan gitu ya. Kalau dulu awal-awal pandemi kan banyak tuh cuci tangan, sabun tersedia. Kalau sekarang memang kelihatannya tidak sebanyak yang dulu. Bahkan sekarang pengawas atau petugas-petugas petugas untuk melihat apakah penggunaan masker atau cuci tangan dan kerumunan itu juga tidak banyak. Ya. Mungkin sekarang yang menjadi petugas adalah diri kita sendiri. Dalam artian bahwa ketika kita nanti mau liburan Natal atau liburan Tahun Baru, kita sendirilah yang menjadi warningnya. Kita sendirilah yang nantinya mengantisipasi terkait dengan penularan COVID ini. Ingat loh, COVID masih ada. Bahkan sekarang variannya juga berkembang terus. Terakhir kalau nggak salah varian apa ya? XBB ya? Atau sekarang entah varian apa lagi. Tapi yang jelas, apalagi sekarang musim hujan. Ya, cuacanya tidak menentu. Batuk pilek gampang sekali. Nah, tips baru kali ini di podcast saya kasih tips. Tips untuk liburan. Kalau kita liburan di daerah-daerah di tempat yang tertutup, ya pastinya usahakan tetap memakai masker. Ya, kalau ngomong tetap memakai masker. Jabat tangan boleh, tapi habis itu kalau kita mau makan pakai hand sanitizer. Nah, kalau di luar ruangan, kita libur di luar ruangan, ya nggak apa-apa lah, kita nggak pakai masker. Tapi kalau ngobrol nggak usah terlalu dekat-dekat. Cuci tangan dengan hand sanitizer juga harus sesering mungkin. Pastinya nikmati libur Natal Tahun Baru bersama keluarga, dan semoga kebahagiaan kita ya setelah berapa tahun ya, hampir 2-3 tahun ini ya, kita liburan selalu dibatasi ya, selalu disekat, selalu ya jangan ini, jangan itu, dan sebagainya. Kalau sekarang akan benar-benar bebas, kita berlibur kemana aja ya bersama keluarga, menikmati acara kebersamaan, terlebih pergantian tahun. Tidak lupa kami Kilat Kepo mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2023 untuk Anda semuanya. Salam informasi, salam kepo, salam kejenian berpikir seperti jerinya air mineral ini.